Ini saya cuma facts and myths, Dokter Dila, karena banyak yang bilang bahwa beberapa makanan sumber seperti jahe, bawang, daun kelor, kulit jeruk itu efektif untuk mencegah COVID. Ada tanggapan nggak, Dokter Dila, tentang itu? Terima kasih dok. Ya kayaknya saya juga sempat pernah ditanya tentang bahan-bahan makanan, bahan-bahan makan. Kalau kita bisa bilang sih mungkin ya itu jadi arahnya ke kalau di referensi kita bacanya sebagai nutraceutical atau dia phytochemical ya. Jadi bahan-bahan makanan yang sebenarnya dia bahan makanan yang kemudian dia berpotensi menjadi satu obat. Kalau kita merujuk pada COVID ini, beberapa referensi mengenai nutrisi pada imunitas itu kita bisa lihat fungsinya yang mungkin juga sudah banyak dibahas adalah kurkumin ya. Jadi kurkumin itu memang sudah ada rekomendasi dosisnya untuk imunitas, untuk memperbaiki imunitas atau menjaga imunitas. Namun jika bahan-bahan lain seperti ada juga yang pernah tanya saya quercetin yang kalau tidak salah adalah flavonoid. Flavonoid itu belum masih dalam penelitian yang sangat kecil pada manusia sehingga belum ada rekomendasi dosisnya. Lalu kemudian kalau orang tanya kelor atau mungkin makan bawang, ya saya rasa dalam dosis-dosis di mana kita makan itu sebagai bentuk dari natural food, maka itu akan jadi natural food aja yang akan sangat aman. Namun ketika kita konsumsi dia sebagai ekstrak atau mungkin kita konsumsi dia dalam bentuk yang bahan aktifnya, itu kemudian yang jadi pertanyaan. Dan apa yang saya bisa bilang di sini bahwa kita bisa melihat banyak sekali bahan-bahan aktif dari zat makanan itu yang bisa berpotensi menjadi obat. Namun lagi-lagi memang sebagai dokter kita harus merekomendasikannya berdasarkan evidence base, dan tentunya yang penting bahwa selalu natural food itu lebih baik daripada ketika kita mengkonsumsi suplemen. Mungkin itu aja dok, bijaknya seperti itulah. Terima kasih Dokter Dila, sangat jelas ya tentang bagaimana mitos-mitos makanan-makanan yang sangat tiba-tiba bawang hilang semua, harga naik tinggi, telur hilang, harga naik tinggi ya. Jadi tadi sudah sangat jelas dijelaskan sama Dokter Dila. Terima kasih Dokter Dila. Ya mungkin yang terakhir untuk Rahmat, ini ada pertanyaan, bagaimana cara individu dengan OCD mengubah distress menjadi eustress? Oke, baik, OCD ya. Jadi OCD ini mungkin perlu dipecahkan dulu buat teman-teman semua yang menonton. Jadi OCD ini adalah obsessive compulsive disorder, di mana orang yang mengalami gangguan ini suka atau cenderung untuk mengulang-ulang sebuah perilaku untuk meredakan kecemasannya. Jadi orang OCD itu biasanya mengecek kunci pintu berulang-ulang, mengecek tangannya apakah dia bersih atau tidak, bisa sampai gejalanya malah sampai cuci tangan berulang-ulang atau mandi berulang-ulang. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana orang OCD merubah distresnya menjadi stres gitu ya dok ya? Iya. Sebenarnya ini kesempatan buat orang OCD. Kenapa? Karena perilaku mereka itu sekarang sudah mulai mendekati normal untuk masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena tadi mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga surface tetap bersih itu sekarang menjadi normal. Kita menjadi parno dan betul dan parno itu menjadi hal yang memang diperlukan karena wabah ini cukup mudah menular. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk buat orang OCD untuk kemudian menurunkan derajat OCD mereka ke taraf yang normal. Karena range-nya sudah tidak jauh. Jadi kan misalnya sebelum OCD kan itu range kecemasan mereka, kompulsivitas mereka itu segini, dibandingkan dengan orang normal mungkin segini. Karena tidak ada wabah, tidak ada infectious disease, jadi orang tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Nah sekarang karena ada wabah ini, orang jadi
cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, ini kesempatan buat orang OCD sebenarnya untuk kemudian menurunkan sedikit perilaku berulang mereka. Boleh tetap berulang, tapi turunkan kuantitasnya. Jadi misalnya sehari 15 kali cuci tangan, reduksi jadi 10 kali cuci tangan. Karena 10 atau sekitarnya mungkin masih dianggap normal di zaman wabah ini. Jadi sebenarnya it's a blessing in disguise sebenarnya buat mereka, karena mereka bisa adapt slightly dengan kondisi pandemi ini. Jadi ya dance in the rain. Jadi kayak manfaatkan ini storm buat orang-orang OCD menurunkan slightly kompulsivitas mereka. Seperti itu, Dok.